Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan dalam bentuk isometri. Baiklah, dalam proses penggambaran, hal yang pertama kita perhatikan dalam menggambar isometri itu adalah merubah settingan tampilan dari software AutoCAD kita dengan menggunakan perintah adalah ds. Kemudian kita ganti menjadi isometri snap. Kemudian kita OK kan. Kemudian kita gunakan perintah line. Kita seandainya kawan-kawan kursor kawan-kawan belum masih bergerak secara acak, gunakan perintah F8 dan F5 untuk merubah arah dari tampilan line yang kita gunakan. Di sini saya akan membuat itu adalah panjang garis adalah 60. Kemudian ke atas itu adalah 18. Ke kiri kalau kita hitung di sini 60, di sini 30, maka sisanya adalah 30. 30 dibagi 2 menjadi 15. Ini adalah 15, ke bawah itu adalah 7. Kemudian ke kiri ini adalah 30. Ke atas itu adalah 7, ke kiri ini adalah 15. Kemudian kita arahkan kursor ke sisi bagian bawah. Kemudian kita selesaikan di sisi bagian atas sebelah sini dengan kedalaman itu adalah 10 mm. Ini kita arahkan kursor ke dalam, klik F5. Ini adalah 10. Ke kanan itu adalah 30. Kemudian kita akhiri ke titik endpoint ini. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian bawah. F5 itu adalah sejauh 7 mm. Kemudian di sini terjadi perpotongan. Ini kita trim. Kemudian titik ini kita hubungkan ke sisi bagian depan. Maka untuk bagian depan sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan ke sisi bagian belakang, di mana sisi bagian belakang ini memiliki panjang adalah 42 mm. Dan ke sisi bagian atas itu adalah 18. Kita endpointkan di sini. Kemudian kalau kawan-kawan lihat ini, titik circle ini itu adalah berada di sisi bagian tengah-tengah dari gambar ini sendiri. Maka kalau kita hitung tinggi ini 50 sedangkan ini 18, maka sisanya ini dari titik ini ke titik bagian atas sepanjang 32 mm. Kemudian kalau kita hitung di sini 60 dan panjang ini 40, maka jarak ini adalah 10 dan sisi bagian sebelah kanan 10. Maka kita buat line itu adalah dengan jarak 10. Kemudian ke sisi bagian depan itu adalah 15. Ke kanan sini itu adalah 40. Kemudian ke atas, kalau kawan-kawan lihat di sini, ke atas ini kalau kita hitung ini adalah 12, 12, 50. Coba kita hitung. Ini ada 50. Kita kurang 12, kita kurang lagi di sini 18. Maka sisanya adalah 20 mm. Maka kepanjang ke sisi bagian atas itu adalah 20. Kemudian kita escape. Kita buat di sini garis lurus, ini adalah 20. Kemudian kita escape. Ini kita buat ke atas adalah 20. Ke sisi bagian depan itu adalah 15. Mohon maaf. Ke depan adalah 15. Ke bawah kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan menarik garis lurus ke sisi bagian atas. Nah, jadi kawan-kawan lihat di sini ke atas sejauh kalau kita hitung di sini adalah 32. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sisi bagian belakang itu sejauh 15. Kemudian kursor kita itu berada di tengah-tengah ini. Maka kalau ini 16, maka ke sisi kiri itu adalah 8, ke sisi kanan menjadi 8. Ini kita tarik garis lurus ke kanan, ini 8. Begitu juga di sisi bagian belakang itu adalah 8. Kemudian garis ini bisa kawan-kawan duplikatkan dengan cara menggunakan perintah copy, kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian kita lanjutkan untuk menarik garis lurus ke sisi bagian depan dan menghubungkan ke sisi bagian bawah. Begitu juga di sisi bagian belakang. Kemudian untuk sisi bagian sebelah kanan kita tarik garis lurus ke depan. Kemudian kita hubungkan ke sebelah kanan.
Kemudian kita hapus garis bantu terlebih dahulu. Kemudian ini garis bantu ini kita hapus dan kita buat garis bantu di sini. Garis bantunya setinggi ini adalah 15 mm. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah ellipse, kemudian iso circle, kemudian kita klik di sini. Kemudian kalau kawan-kawan tinggal mengklik F5 sesuai yang kita inginkan. Kalau kita hitung di sini adalah diameter 20, maka kita isi radius 10. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan membuat garis bantunya terlebih dahulu. Kemudian ini kita trim. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar kita hampir selesai. Tinggal kita menarik garis lurus ke sisi bagian atas. Kemudian kita trim. Oke, maka gambar kita sudah selesai. Tinggal kawan-kawan memberi dimensi. Di sini kita gunakan Elignite. Kemudian ini kita isi itu adalah 30. Sebelah sini itu adalah 60. Ini 42. Kemudian tinggi ini itu adalah 18. Kemudian ini adalah 10. Kemudian jarak ini itu adalah 40. Kemudian kalau ini diameter dari diameter 20. Kemudian jarak antara center ini ke titik bawah itu adalah 15. Kemudian ini adalah 15. Kemudian di sisi bagian atas ini adalah 16. Kemudian kita tarik di sini garis lurus dulu untuk memudahkan dalam pemberian dimensi 12. Ini sejauh. Oke, kemudian kita tarik garis lurus ini ke atas. Kemudian kita trim. Oke, kemudian kita lanjutkan pemberian dimensi ini dengan ini adalah 12. Kemudian kita tarik garis dari titik atas ke titik bawah. Ke titik bawah itu adalah kita buat garis lurus, kita buat garis bantu ke sisi bagian atas. Kemudian kita trim. Kemudian kawan-kawan bisa memberi dimensi di sini. Titik ini ke titik paling bawah itu adalah 50. Tinggal kawan-kawan di sini merubah dim edit. Kemudian oblique, kita klik line-nya ini, kemudian kita arahkan kursornya ke bawah. Begitu juga dengan ini. Kita klik oblique, kemudian dimensi, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian oblique, klik ini, kemudian kita arahkan kursor ke bawah. Kemudian untuk dimensi yang lain dengan perintah yang sama. Kemudian kita klik. Oke, kemudian ini kita klik oblique, kemudian kita arahkan ke bawah. Kemudian ini kita okekan oblique, kita arahkan kursor ke kanan atas. Kemudian kita lanjutkan untuk dimensi yang lain. Oke, kemudian yang 15 kita tarik. Oke, kemudian oblique diameter 20. Kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah ED, klik dimensi ini, kemudian kita pilih di sini adalah simbol, kemudian kita klik diameter. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah selesai. Tinggal merapikan,
mengatur jarak, kemudian kita ganti dimensi ini berubah menjadi warna merah. Kemudian kita klik MA, kita klik ini, kemudian kita ganti semua dimensi berubah menjadi warna merah. Kemudian kita klik semuanya. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai dan sesuai dengan contoh soal yang ada. Kemudian ini kita hapus garis bantu terlebih dahulu. Kemudian garis bantu ini kita robah menjadi warna kuning. Warna ini pun warna kuning. Oke, maka gambar yang kita buat sudah selesai dan sesuai dengan contoh soal. Mungkin sekian tutorial latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.